Assalamualaikum, hai anak-anak, selamat datang di pembelajaran ekonomi ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar dan struktur pasar. Materi yang pertama yaitu mengenai harga keseimbangan. Harga keseimbangan merupakan harga yang terbentuk karena bertemunya kurva permintaan dan kurva penawaran pada suatu titik tertentu. Contohnya yaitu tabel permintaan dan penawaran baju muslim. Nah, ketika harganya 150, maka baju muslim yang diminta 1 potong. Ketika harganya 125, yang diminta 3 potong. Semakin rendah harga, maka baju yang diminta akan semakin naik. Selanjutnya yaitu ketika harga 150.000, maka baju yang muslim yang ditawarkan adalah 9 potong. Ketika harganya 125.000, baju yang ditawarkan adalah 7 potong. Semakin rendah harga, maka baju muslim yang ditawarkan akan semakin turun. Dari tabel permintaan dan penawaran baju muslim dapat digambarkan kurvanya. Nah, harga keseimbangan akan tercapai pada harga yaitu 100.000, di mana baju yang diminta adalah 5 potong dan baju yang ditawarkan adalah 5 potong juga. Di situ akan terjadi yaitu sebagai titik keseimbangan. Selanjutnya yaitu pergeseran harga keseimbangan. Pergeseran harga keseimbangan disebabkan karena berubahnya permintaan atau penawaran hingga menyebabkan tingginya harga keseimbangan baru. Perubahan harga keseimbangannya disebabkan oleh kurva permintaan. Yang pertama yaitu pergeseran harga keseimbangan dari naiknya permintaan. Naiknya permintaan dari D ke D1 menyebabkan harga keseimbangan naik dari P ke P1, sehingga kuantitas barang juga akan mengalami kenaikan dari Hi ke Hi1. Yang kedua yaitu pergeseran harga keseimbangan karena turunnya permintaan. Turunnya permintaan dari D ke D1 menyebabkan harga keseimbangan mengalami penurunan juga dari P ke P1, sehingga kuantitas barang juga akan mengalami penurunan dari Hi ke Hi1. Pergeseran atau perubahan harga keseimbangan yang disebabkan oleh kurva penawaran. Yang pertama, pergeseran harga keseimbangan karena naiknya penawaran. Naiknya penawaran dari S ke S1 menyebabkan turunnya harga keseimbangan dari P ke P1. Sementara itu, kuantitas barang juga akan mengalami kenaikan dari Hi ke Hi1. Yang kedua yaitu pergeseran harga keseimbangan karena turunnya penawaran. Turunnya penawaran dari S ke S1 menyebabkan harga keseimbangan naik dari P ke P1. Sementara kuantitas barang juga akan mengalami penurunan dari Hi ke Hi1. Selanjutnya yaitu pergeseran harga keseimbangan disebabkan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, pergeseran harga keseimbangan dengan arah dan besar yang sama. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran dengan arah yang sama hanya menyebabkan perubahan jumlah kuantitas dari Hi ke Hi1. Sementara itu besarnya harga keseimbangan tetap pada P. Yang kedua yaitu pergeseran harga keseimbangan di mana kurva permintaan lebih besar daripada kurva penawaran. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran dengan pergeseran kurva permintaan lebih besar dari kurva penawaran menyebabkan naiknya harga keseimbangan dari P ke P1. Sementara itu kuantitas barang juga mengalami kenaikan dari Hi ke Hi1. Yang ketiga yaitu pergeseran harga keseimbangan di mana kurva penawaran lebih besar daripada kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran dengan pergeseran kurva penawaran lebih besar daripada kurva permintaan akan menyebabkan harga keseimbangan turun dari P ke P1. Sementara itu, kuantitas barangnya juga akan mengalami kenaikan dari Hi ke Hi1. Adapun fungsi harga keseimbangan yaitu permintaan sama dengan penawaran. Jadi permintaan ini harus sama dengan penawaran, yaitu HD sama dengan HS atau PD sama dengan PS. Materi selanjutnya yaitu mengenai elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Elastisitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Adapun jenis-jenis elastisitas permintaan, yang pertama yaitu permintaan elastis. Dikatakan permintaan elastis apabila permintaan lebih besar daripada 1. Artinya persentase perubahan harga yang diminta lebih besar daripada kenaikan harga barang. Kalian bisa lihat di sampingnya itu yaitu bentuk dari kurva permintaan elastis.
Yang kedua yaitu permintaan inelastis. Dikatakan inelastis apabila E kurang dari 1, artinya persentase perubahan harga barang yang diminta lebih kecil daripada kenaikan harga. Di sebelah samping kanan kalian bisa lihat yaitu bentuk kurva permintaan inelastis seperti itu. Yang ketiga yaitu permintaan elastis uniter. Dikatakan permintaan elastis uniter apabila E sama dengan 1, yang artinya persentase perubahan harga barang yang diminta sama dengan kenaikan harga barang. Nah, kalian bisa lihat bentuk kurva permintaan unitari di sebelah kanan. Yang keempat yaitu permintaan elastis sempurna. Dikatakan elastis sempurna apabila E sama dengan tak terhingga, artinya seberapapun besarnya harga berubah, jumlah barang yang diminta tetap tidak terbatas jumlahnya. Kalian bisa lihat kurvanya di sebelah kanan. Yang terakhir yaitu permintaan inelastis sempurna. Dikatakan inelastis sempurna apabila E sama dengan 0, artinya seberapapun harga berubah tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, bentuk kurvanya seperti yang di bawah itu. Yang selanjutnya yaitu rumus elastisitas permintaan, di mana rumusnya elastisitas permintaan sama dengan delta H dibagi dengan delta P dikali dengan P dibagi dengan H. Nah, untuk keterangannya kalian bisa lihat di bawah rumus tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yang pertama tersedianya barang substitusi. Permintaan suatu barang akan bersifat elastis apabila mempunyai barang substitusi. Sebaliknya, permintaan bersifat kurang elastis apabila tidak memiliki barang substitusi. Yang kedua yaitu persentase pendapatannya dibelanjakan untuk membeli barang. Permintaan bersifat elastis apabila persentase pendapatan membeli barang sangat besar, kurang elastis apabila persentase pendapatan untuk membeli barang sangat sedikit. Yang ketiga yaitu jenis kebutuhan. Apabila bahan yang dibeli kebutuhan pokok, maka bersifat inelastis. Sebaliknya, barang yang dibeli adalah kebutuhan barang mewah akan cenderung bersifat elastis. Selanjutnya yaitu ukuran lain elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu elastisitas silang. Elastisitas silang adalah elastis yang mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang tertentu yang diminta. Elastisitas silang berlaku bagi barang substitusi maupun barang komplementer. Berikut ini adalah rumusnya. Rumus elastisitas silang yaitu elastisitas sama dengan persentase delta Hx dibagi dengan persentase delta Py, atau elastisitas silang sama dengan Py dibagi dengan Hx dikali delta Hx dibagi dengan delta Py. Pada elastisitas silang terdapat rumus sifatnya. Yang pertama, jika EXY lebih dari 0 yaitu untuk barang substitusi. Yang kedua, jika EXY kurang dari 0 untuk barang komplementer. Yang ketiga yaitu jika EXY sama dengan 0 yaitu untuk dua barang yang netral tidak memiliki hubungan sama sekali. Yang kedua yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pendapatan real atau konsumen. Rumus elastisitas pendapatan sebagai berikut. Produk barang dengan elastisitas pendapatan lebih dari 0 merupakan barang normal. Bila nilai elastisitas pendapatan sama dengan 0, maka barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok. Bila elastisitas pendapatan kurang dari 0, maka barang tersebut merupakan barang mewah. Elastisitas pendapatan sama dengan persentase delta H dibagi dengan persentase delta Y, atau elastisitas pendapatan sama dengan Y dibagi dengan H dikali dengan delta H dibagi dengan delta P. Yang kedua yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran, yang pertama yaitu penawaran elastis. Dikatakan penawaran elastis apabila E lebih besar daripada 1, yang artinya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada perubahan harga. Kalian bisa lihat bentuk kurva dari penawaran elastis di sebelah kanan. Yang kedua yaitu penawaran inelastis. Dikatakan inelastis apabila E kurang dari 1, artinya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada perubahan harga. Dan di samping kanan itu adalah bentuk kurva penawaran inelastis. Yang ketiga yaitu penawaran elastis uniter. Dikatakan penawaran elastis uniter apabila E sama dengan 1, yang artinya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama besarnya dengan perubahan harga. Nah, di samping kanan adalah bentuk dari kurva penawaran unitari.
Yang keempat yaitu penawaran elastis sempurna. Dikatakan elastis sempurna apabila E sama dengan tak terhingga, yang artinya seberapa pun besarnya persentase perubahan harga jumlah barang yang ditawarkan tetap tak terhingga. Nah, di samping kanan adalah bentuk kurva dari penawaran elastis sempurna. Yang terakhir yaitu penawaran inelastis sempurna. Dikatakan inelastis sempurna apabila E sama dengan 0, yang artinya seberapa pun besarnya persentase perubahan harga jumlah barang yang ditawarkan tetap. Nah, di bawah ini adalah bentuk dari kurva penawaran inelastis sempurna. Adapun rumus elastisitas penawaran yaitu elastisitas penawaran sama dengan delta H dibagi dengan delta P dikali dengan P dibagi H. Nah, untuk keterangannya kalian bisa lihat di bawah dari rumus tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang pertama yaitu waktu produksi. Apabila suatu barang membutuhkan lama untuk memproduksi, maka penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, untuk barang yang produksinya jangka waktu singkat, penawarannya bersifat elastis. Yang kedua yaitu ketahanan barang. Barang yang disimpan jangka waktu relatif lama cenderung memiliki penawaran elastis. Sebaliknya, barang yang disimpan tidak lama, penawarannya kurang elastis. Yang ketiga yaitu pergerakan faktor produksi. Faktor produksi yang pergerakannya relatif cepat mendukung produksi jadi lebih banyak sehingga penawarannya bersifat elastis. Untuk barang yang membutuhkan tenaga ahli dan mesin menyebabkan penawaran bersifat kurang elastis. Yang terakhir atau yang keempat yaitu mudahnya produsen masuk ke pasar. Mudahnya produsen untuk masuk ke pasar menyebabkan penawaran bersifat elastis. Sebaliknya, produsen yang sulit masuk ke pasar akan menyebabkan penawaran bersifat kurang elastis. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pasar. Nah, apa itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk saling berinteraksi sehingga membentuk kesepakatan dan menimbulkan transaksi jual beli. Pengenalan pasar dalam perekonomian yang pertama mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, yang kedua memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen, yang ketiga sebagai tempat tawar-menawar antara pembeli dan penjual sehingga terbentuk tingkat harga tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu penggolongan pasar berdasarkan bentuk dan strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama, penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Yang ketiga, pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar persaingan sempurna. Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan tentang pasar. Dan yang kelima adalah adanya distribusi sumber daya yang baik. Adapun contoh pasar persaingan sempurna yaitu pedagang yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan, dan beras. Pasar yang kedua yaitu pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama, hanya terdapat satu penjual saja. 2. Terdapat banyak pembeli. 3. Tidak terdapat barang substitusi. Dan yang terakhir, terdapat hambatan untuk masuk ke pasar monopoli. Adapun contoh pasar monopoli yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero, perusahaan listrik negara. Pasar yang ketiga, pasar monopolistik. Adapun ciri-cirinya, 1. Terdapat banyak penjual dan pembeli tetapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan memiliki diferensiasi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga sesuai dengan kekhasan produk. Yang keempat, produk yang diperjualbelikan saling bersaing ketat dalam kualitas. Adapun contohnya yaitu pasar sabun mandi, sampo, dan air mineral. Pasar yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Adapun ciri-ciri, yang pertama terdapat banyak pembeli di pasar, yang kedua hanya terdapat beberapa orang penjual di pasar, yang ketiga terdapat hambatan untuk masuk ke pasar oligopoli, yang keempat barang yang diperjualbelikan bersifat homogen dan memiliki standar tertentu. Dan yang terakhir yaitu antara produsen satu dengan produsen lain saling bergantung. Adapun contohnya pasar oligopoli yaitu pasar provider telepon seluler. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 dan tetap stay at home ya. Dah.